Oke teman-teman, sudah lama aku nggak ada buat video nih ya, berhadapan dengan kamera bututnya lagi. Kali ini aku bakal nge-share sedikit momen-momen itu cuplikan-cuplikan vlog gitu kan. Kenapa bisa dibilang cuplikan? Karena kamera aku bermasalah itu waktu nge-vlog, yang memorinya terbatas lah, yang baterainya dikit lah gitu kan. Padahal udah dicas penuh dan memori udah dikosong kan itu sebelum sebelum nge-vlog ini ya. Di video kali ini mungkin bisa dibilang vlog telling. Kendalanya karena itu tadi, vlog telling itu karena apa? Karena itu tadi aku cuma bisa Asyik santuy. vlog ini berisi tentang kami para YouTube Kreator Pekanbaru, member YouTube Kreator Pekanbaru itu berkunjung ke kantor DPRD Kota Pekanbaru, yang mana di sini kami melakukan motif kejahatan, grebek kantor Bang Ginda, yang mana kami harus melakukan vlognya. Aku ngevlog dengan kamera aku yang ini ya alhamdulillah, tapi waktu kemarin ngevlog kan sedikit curhat jadi kan, waktu kemarin ngevlog kan orang kameranya pakai mirrorless bisa di flip itu displaynya, bisa nengok, wah ya guys DSLR lama berat itu kan, kayak bawa barbel gitu. Halo guys, dengan pelan-pelan itu udah berotot aja tangan aku kan, anjing garing ya. Mungkin ada yang bertanya ya, walaupun nggak ada, anggap aja ada bertanya gitu kan, kenapa aku udah lama nggak upload video. Ya pertama itu alasan karena aku nggak upload video yaitu mood. Yang pertama itu salah satu mood, terus tugas kuliah, yang mana pada saat dampak corona ini terlalu banyak tugas untuk mahasiswa gitu kan. Terlalu banyak tugas untuk mahasiswa yang sampai mahasiswa itu begadang malam, pagi, sore, subuh ngerjain tugas. Emang dosen tuh nggak tahu ya mahasiswa tuh kayak gimana. H-1 setebal ini tugas baru dikerjain. Emang kayak gitu mahasiswa. Asyik santuy. Oke, jadi ada nih sedikit footage momen-momen vlog waktu berkunjung ke DPRD Kota Pekanbaru. Mungkin teman-teman yang bosan mungkin dengerin aku bacot-bacot nggak jelas atau video-video nggak jelas, boleh di skip, di close ya. Dan ini data menit-menit kegiatan kami waktu di kantor DPRD Pekanbaru. Oke, langsung saja. Itu yang pertama itu waktu pagi hari, aku lupa hari apa, soalnya ini kegiatan ini udah hampir 1 bulan ya tahulah, mungkin gara-gara mood tadi dengan tugas-tugas yang terlalu banyak dan terlalu menumpuk, jadi sekarang baru bisa buat video, belum edit lagi, belum upload lagi, nggak tahu kapan mau diupload gitu kan. Jadi pada hari, anggap aja hari itu jam pagi kami para YouTube Kreator Pekanbaru disuruh berkumpul di parkiran parkiran kantor DPR Kota Pekanbaru, yang dimana di situ ada beberapa YouTube Kreator Pekanbaru teman-teman kita yang juga melakukan vlog, membuat konten di sana. Dan setelah kami berkumpul di situ, kami diarahkan oleh salah satu anggota dewan atau apa tuh ya, abang-abang, lupa aku nama abangnya, sumpah aku lupa nama abangnya. Jadi itu kayak kami itu di apa tuh, Asyik santuy. diarahkan dulu sebelum kita ke kantor, ke ruangan yang bakal digerebek. Kita harus diskusi dulu, ini tahap-tahapnya begini. Jadi ini videonya. Pas di ruangan bapak, dia ada lorong, ada foto kiri kanan gitu. Yang gerebek lah konsepnya kan, buat review kantor lah, review kantornya dikit kan. Terus itu dia di dalam, baru masuk kita, baru dia sambut. Nanti di dalam sesi tanya jawab, palingan 30 sampai 45 menit lah kan, diskusi aja. Juga. Oke teman-teman, ini udah hampir setengah tahun nggak upload ya, tapi udah lagi suruh nge-vlog nih, nggak tahu mau bicara apaan. Jadi hari ini kita akan coba nge-vlog di kantor DPRD Kota Pekanbaru. Sekarang udah siap technical meeting. Iya, itu technical meeting tadi. Ya, kita dengerin aja ya. Pagi ada Mr. Randi, admin YouTube Kreator Pekanbaru. Ya, kita Randi. Jadi kita bakal gerebek kantornya DPRD Kota Pekanbaru, itu di ruangan Bang Raden. Apa tuh Bang Raden? Penasaran kali. Sebenarnya kita bakalan ke ruang penasaran karena juga provinsi wakil DPRD Kota Pekanbaru. Kantor kami kita nggak kasih tahu. Kita akan gerebek dan kita gerebek nih guys. Atau kita menemukan sesuatu ya kan? Iya. Kita lihat nih gimana dia bekerja. Ya gimana dia bekerja itu kan.
sampai jumpa di Sebelumnya kita cuci tangan dulu, guys. Oke, kita cuci tangan dulu sesuai protokol kesehatan ya. Oke, setelah di video tadi itu technical meeting ya, apa namanya itu, diskusi sebelum melakukan eksekusi mungkin ya. Jadi kami sebenarnya itu ke kantin dulu, tapi aku nggak ada nge-shoot footage di kantin, soalnya itu nggak tahu kameranya bermasalah jadi nggak bisa ngerekam. Terus ada kendala juga tuh, ya kendala itu sih. Terus setelah di kantin ya yang footage nggak ada, kami beranjak dari kantin dan menuju ke kantor DPRD Kota Pekanbaru. Di situ sebelum kami masuk kami harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu sebelum masuk kita harus pakai masker juga dan kami harus mencuci tangan, dan itu siap cuci tangan itu ntar waktu di depan pintu masuk kantor DPRD Kota itu kami dicek suhu, siap cek suhu, terus pakai hand sanitizer itu. Wis, sangat tertib sekali itu kan. Oke, ini videonya. Oke ya teman-teman, sebelum kita masuk ke kantor ya, kita harus sesuai protokol kesehatan dulu, kita cuci tangan dulu ya. Oke. Yuk, kita gantian cuci tangan. Ini namanya cuci tangan ngasal, ini bersih. Oh my. Coba daerahnya. Di bang nanti. Pakai letak aja di apa tas. Ini bisa nanti kotor lagi dong. Hah? Ini kotor lagi dong. Udah dong, bersih dong. Oke. Ya, oke. Sekian cuci Terus tangan. kita masuk. Asal tapi bersih ya, aduh. Ya. Oke, kita harus menggunakan masker. Jadi kita mau masuk dulu itu ke DPRD Kota. Wow, cek. Cek kesehatan guys. Oke, cek kemiskinan dulu ya. Di scan dulu. Oke, ada nggak isinya? Ada guys. Di scan dulu ya. Nah ini scan untuk kesehatan. Oh my god. Tolong scan dulu. Deg-degan nih, apakah aku 38 derajat atau gimana? Karena habis dari kantin tadi soalnya agak-agak panas. Oh, kita ke kantin tadi. Oh enggak, kita pakai masker ya guys. Play dulu. Oke teman-teman, kita sudah cek kesehatan. Alhamdulillah positif ya. Positif sehat maksudnya. Oke, setelah kami melakukan cek suhu dan itu di depan pintu masuk kantor DPRD Kota dan pemakaian hand sanitizer, kami langsung saja menuju ke ruangan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, yaitu Pak Ginda atau Bang Ginda, bukan Baginda, Bang Ginda. Itu kami menuju terus naik terus lantai 2 belok kanan terus ada ruangan Bang Pak Ginda di situ. Sebelum kami masuk itu kami disuruh antri dulu, baris terus masuk, terus di kiri kanan kami melihat ada foto Bang Ginda itu waktu masa-masa kuliah, terus foto-foto bersama petinggi-petinggi negara itu kan, ya nih videonya. Oke, di sini kita keluarkan Pak kita ya. Hayu. Sini kita udah masuki lantai 2 dari DPRD Kota Pekanbaru. Jadi ceritanya kita mau gerbek-gerbek gimana sih ya, atau menemukan sesuatu. Pak, ini nggak tahu bakal ketemu dengan orang besar juga. Kita akan gerbek teman. Oke, kita akan bakal gerbek. Namanya Ginda. Oke. Kita lihat sini. Itu foto mahasiswa. Itu. Oh. Teman-teman, ini foto. Oke, setelah kami masuk ke ruangan Bang Ginda, kami lihat foto kiri kanan. Mana nih Bang Ginda, yang mana nih? Rupanya ada ruangan lagi ditunjukkan oleh
pegawai di situ. Teman-teman, ini ruangan Bang Ginda. Jadi sebelum kita masuk, kalau nggak salah dibilang gunakan hand sanitizer dulu, silakan gitu kan. Buat teman-teman sebelum masuk gunakan hand sanitizer-nya dulu, silakan. Ikut protokol ya. Terus waktu mau dibuka itu ruangannya wadah kacau. Kalau aku punya ruang kayak gitu setiap hari aku buat konten bro, buat konten, buat video, banyak tuh angle-angle yang bagus. Aduh salut, keren ruangannya cuy. Jadi masuk, aduh pasti kagum lah ya, kagum dan kaget tuh, keren juga nih ruangan. Ini ruangannya. Assalamualaikum. Oh my god, wow. Jadi kita nih kenapa kesini? Ini buat kita Teman-teman nih, ruangan kayak gini kapan ya bisa punya ruangan kayak gini di kantor staf bagian dari DPRD provinsi kota DPRD kota maksudnya. Setelah masuk kami dipersilakan duduk, sofanya empuk gitu kan, kami disuguhin teh, terus kami sedikit berbincang-bincang. Di situ ada Bang Bobo, Bang Randi, Bang Robi S Putra alias Bang Tukun, halo, ada Tania dan ada Monir, ada berbagai ada teman-teman lainnya gitu yang tak bisa saya sebutkan ya gitu. Jadi sedikit berbincang-bincang, dan setelah berbincang sedikit itu ada sedikit review atau reaction dari Bang Ginda sendiri tentang YouTube Rewind tahun 2019 kemarin itu kan. Jadi kita masih berada di dalam kantor atau ruangan meetingnya Pak Ginda. Lagi tadi barusan reaction kembali YouTube Rewind. Merinding ini. Masih nge-record ya. Bagaimana anak muda ini bisa estafet lagi ke depan? Ya, kalau umpamanya teman-teman semua di sini hobinya tidak di politik ya wajar, sah-sah saja. Mau di YouTuber ya silakan saja. Tapi hari ini anak muda tidak boleh melupakan politik. Contoh, harus tahu kepala daerahnya siapa, harus tahu pemimpin daerahnya siapa. Jangan apatis. Oke, setelah mereview sedikit YouTube Rewind ya, YouTube Rewind kemarin, terus nih kami dari setiap kreator dipersilakan untuk memberi pertanyaan atau sedikit diskusi dengan Pak Gindanya atau Bang Gindanya. Ini footage ini sebenarnya diambil menggunakan kamera Bang Robi ya, karena kameraku bermasalah lagi itu kan. Makasih Bang Robi footage-nya gitu kan. Aku ambil sedikit, banyak sih sebenarnya. Oke, ini videonya. Valino menanya Bang. Jadi kan Valino sekarang mahasiswa nih Bang, statusnya Bang. Dengar-dengar Abang dulu wakil Presma ya Bang? Ya. Jadi boleh dong Bang ceritain sedikit pengalaman Abang jadi wakil Presma tuh gimana gitu Bang? Senangnya gimana, terus susahnya gimana gitu Bang? Kalau senangnya gimana, banyak senangnya sih. Banyak senangnya pastinya. Banyak ilmu yang kita dapat. Saya masuk Presma itu 2010 akhir. Jadi saya masuk kampus kuliah ya. Tahu-tahu saya diajak senior saya masuk Presma langsung. Oh langsung itu ya Bang? Bukan himpunan, bukan BEM, langsung Langsung Presma. Waduh, juga ya. Jadi saya sih kayak gitu. Saya juga nggak bisa jawab gitu. Jadi kebetulan sekarang yang mantan Presmanya itu mentor saya juga. Sekarang sudah jadi staf khususnya Anies Baswedan. Nah, jadi ibaratnya dia juga yang mementoring saya waktu di Presma. Jadi saya masuk Presma udah tahun 2011 dari staf, deputi menteri. Jadi ada jajarannya gitu ya. Deputi menteri, jadi menteri. Pas jadi menteri ini tiba-tiba saya diorbitkan jadi
presiden ataupun wakil presiden gitu. Karena saya jabat sebagai wakil presiden ikut pemilihan, coblos juga. Oh, bersama Ya coblos juga. Terpilihlah saya jadi wakil presiden mahasiswa bersama sahabat saya Prasetyo, ya presiden mahasiswanya. Ya, membangun kampus lah kita. Contoh saya, kalau anak saya terima rapor, saya tidak pernah tidak datang. Pasti datang. Saya pasti datang. Saya akan mau apapun itu acaranya akan saya cancel acaranya. Demi keluarga. Bukan demi waktu yang tadi. Waktu tadi. Waktu adalah hal yang paling berharga dan tidak bisa diputar kembali. Momen-momen itu yang harus diberikan. Anak minta berenang besok, siapkan waktunya. Anak minta jalan besok, siapkan waktunya. Walaupun hanya sebentar. Jangan pernah katakan tidak terhadap orang rumah kita. Seperti itu. Tapi menurut saya kalau saya menjadi orang yang baik, belum tentu karena saya baru juga. Iya. Baru 4 tahun. Baru 4 tahun udah lumayan dong. Ya udahlah, dia ada yang mau ditanya lagi nih. Oh, udah habis kayak. Udah habis ya. Merinding semua. Nah itu jawaban-jawaban yang outstanding yang nggak bakal bisa kalian dengar, yaitu mahal harganya. Oke, setelah melakukan Q&A dengan Bang Ginda tadi. Oke, setelah itu sampailah di penghujung acara. Kami diberi bingkisan atau cenderamata oleh Bang Ginda dan rekan-rekannya. Oke teman-teman, ini kita dapat cenderamata dari Bang Ginda. Ntar di rumah kita buka. Kita coba buka. Oke. Ikonyo. Oke, kami diberikan cenderamata atau bingkisan. Ini dia. Yang isinya yaitu Bang Ginda Play Button atau bernama Media Center. Terima kasih Bang Ginda. Mungkin sekian dulu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Walaupun mungkin cuman 1 orang yang nonton sampai ujung, itu aku sendiri pastinya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur. Tinggalkan komentar teman-teman di bawah video apa yang harus aku buat lagi, dan tolong berikan aku mood untuk buat video untuk kedepannya. Pengen kali gitu kan mau buat video lagi, apalagi di pandemi corona nih, kita cuman tugas di rumah, work from home gitu kan, WFH gitu. Mungkin sekian dulu teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa komen, subscribe, dan cabut dulu. Like a dream, sweetheart.